Mau tahu cerita terkini? Penuh kejutan setiap cerita kini. Jangan takut dengar semua pengalaman ini, karena saatnya lo dengerin Sunny, Siang untuk Talking dengan Sasa and Jenny. Start your day by tuning into our channel. Sunny. Hello listener, welcome to Sunny, Siang untuk Talking with Sasa and Jenny. Oke guys, jadi kita ini lagi berada di kampus sesuai dengan tema kita yang akan kita bicarakan hari ini, tentang sharing pengalaman apa yang udah terjadi sama kita, apa yang tips untuk teman-teman semua dan lain-lain. Nah, banyak nih pertanyaan yang akan gue tanyakan ke Salsa. Oke. Pertama, itu awal lu masuk kuliah, pasti kita punya culture shock dong tentunya. Culture shock apa yang lu rasain semasa lu kuliah? Culture shock yang gue rasain selama kuliah tentang bahasa, Jen. Bahasa ya? Bahasa, jadi kayak banyak teman-teman kita juga yang suka ngomong pakai English speak. Terus habis itu buku-buku kita, Jen. Iya, kaget gitu, kita tuh kaget ternyata emang di sini itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggrisnya, guys. Bahkan buku yang tersedia di perpustakaan kita juga English. Itu isinya bahasa Inggris, guys. Itu bagus dan gue setuju banget sama kampus ini. Berarti mengajarkan kita untuk terus belajar, apalagi kita yang masih banyak belum tahu arti dari buku itu, bener kan? Bener banget. Yang kedua, culture shock kedua yang mungkin gue sendiri, gue pribadi rasain itu bahwa teman-teman yang hadir di sekeliling gue ternyata mereka orang-orang hebat, jauh lebih hebat dari ekspektasi gue. Nggak mungkin ya anak kuliahan begitu, nggak mungkin ya anak kuliahan udah punya ini, udah punya itu, tapi ternyata itu di luar ekspektasi gue, dan ternyata mereka keren-keren banget. Keren-kerennya tuh kenapa sih, Jen, sebenarnya? Kayak ternyata mereka punya bisnis. Bangga nggak lu sebagai teman, walaupun kita belum bisa itu, tapi gue bangga banget. Jiwa entrepreneurnya keluar ya. Dan berarti social network kita masih bagus. Bagus banget ya, Jen. Bener nggak sih? Bener banget. Terus ngomong tentang ini, Jen, lu ada nggak sih cara ngatur waktu tentang tugas sama kegiatan buat organisasi lu? Ngatur waktunya ya, gimana cara ngatur waktu gue? Oke. Bener-bener. Kalau dari gue pribadi, gue punya weekly schedule di mana gue itu mempersiapkan hal-hal tersebut 1 minggu sebelumnya. Semisal pada hari Minggu nih, hari Minggu gue udah nyiapin apa yang akan gue kerjakan, apa yang gue akan lakukan dari hari Senin sampai Minggu lagi. Oke. Apapun di situ, tugas, kelas, di lain waktu gue. Itu dan kegiatan apa yang akan gue lakuin dari hari Senin sampai hari Minggu. Itu sih, itu gue untuk manage waktu. Iya. Untuk kalau gue sih, gue membuat to-do list dan Google Calendar, Jen. Jadi biar tahu nih mana yang urgent dulu dikerjain gitu, Jen. Iya. Mana yang urgent lebih dulu lah ya. Benar-benar. Nah, kita ini sebagai maba, guys, jadi kita baru semester 2. Ya, semester 2, guys. Nah, menurut lo gimana cara awal lu masuk kampus beradaptasi sama orang-orang baru di kampus? Cara beradaptasi, kalau gue ini suka memahami sifat seseorang dulu. Kayak gue tuh diem-diem, Jen, ngeliatin. Gue pasti juga ngeliatin lu, Jen, diem-diem. Kayak, oh ini orangnya gimana sih gitu loh. Oh ternyata begini ya Jenny. Berarti gue harus bisa memahami Jenny gimana, biar takutnya kan kalau kita ngomong kan takut kesinggung. Iya benar. Karena kan nggak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Nah, guys. bener Nah, banget. kalau dari tips untuk berbagi cara beradaptasi itu menurut gue yang pertama, jangan takut untuk ngajak kenalan orang lain. Oke, benar. Jangan takut, jangan lu tuh takut nih buat nanya nama lu siapa, nggak boleh. Itu untuk beradaptasi pertama ya. Jangan takut untuk ngajak kenalan orang lain lebih dulu. Yang kedua, jangan langsung oversharing, guys. Aduh, oversharing itu tuh bahaya banget. Gak semua orang itu mau simpatik sama cerita lu. Bahkan mereka ada yang, ih apaan sih gitu. Kayak oversharing tuh menurut gue sih bahaya sih, Jen. Kayak itu tuh dia bisa ngejudge lo, ih nih orang baru kenalan. Nah gitu guys, jadi jangan langsung oversharing. Dan ya kan? dinding kampus itu juga tipis.
Nah, yang ketiga itu benar kata Salsa tadi, kita harus memahami karakteristik teman-teman kita. Jadi kita harus lihat dulu nih teman kita seperti apa dan apa yang akan kita lakukan ke dia untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antar pertemanan itu. Oke, Jen, gue mau nanya tentang lu ada nggak sih hal semester 1 atau semester 2 nih yang nggak harus lu lakuin pas itu, Jen? Hal penyesalan yang gue rasain ya berarti. Iya benar. Kalau gue pribadi itu menganggap enteng semester 1. Jadi gue pikir masih semester 1 lah, masih ada semester 2. Masih ada semester 2. Iya, udahlah tugas santai lah masih ini. Santai. Ternyata itu penting banget. Ternyata tugas itu penting banget buat nambah nilai-nilai lu di UTS, UAS. Bisa membantu penting kan? Banget. Jadi gue nyesel dan gue memperbaiki itu di semester 2. Gue nggak akan melakukan itu lagi gitu. Ya, intinya jangan menyepelekan. Iya, bener. Nah, kita ini udah kuliah di semester 2 nih. Lu punya nggak sih planning? Dan menurut lu planning itu penting nggak sih? Penting banget, Jen. Tahu nggak kenapa pentingnya? Kenapa? Penting karena kita tuh harus tahu semester 1 itu kita ngapain. Karena kuliah itu bukan cuman pulang pergi jadi siswa kupu-kupu. Iya, kuliah pulang itu tuh sebenarnya nggak work. Cuman kalau misalkan kalian ada kerja di luar sih nggak apa-apa ya. Kalau gue sih, gue pengennya jadi kura-kura, Jen. Kuliah rapat. Mantap. Tapi tetap ya guys, harus sesuaikan sama skill yang kalian punya dan kemampuan kalian lah pokoknya. Ya jadi kita tuh jangan asal-asalan. Jangan asal-asal masuk organisasi gitu, Jen. Betul. Terus oke, jadi kalau kata orang-orang kuliah nih, kuliah itu berat, capek. Bener nggak? Pasti. Gue juga ngerasain itu kok. Dan menurut lu support system itu penting nggak sih selama kita kuliah? Apakah itu akan mengganggu kuliah kita? Penting. Kecuali kalau mengganggu itu tuh mending nggak usah sih. Kalau support system itu berarti bukan support system, Jen. Oh iya, berarti pengganggu ya. Pengganggu hama. Bener. Support system itu tuh bagi kita tuh penting karena biar kita tuh menghadapi kuliah, menjalani kuliah itu lebih mantep. Jadi mental terjaga. Jadi kita punya wadah untuk keluh kesah, Jen. Gue setuju. Berarti kalau punya support system itu penting untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Tapi kalau kalian punya support system yang membuat toxic di hidup kalian, cut off guys. Cut off dari hidup kalian, cari yang baru. Itu. Oke, cari yang bisa mendengarkan kalian, cari yang bisa mengerti kalian. Oke. Sebenarnya gue mau nanya, Jen. Apa? Social network tuh penting gak sih? Penting sih menurut gue. Social network itu penting banget karena apa ya, kalau social network lu tuh punya relasi. Relasi buat kerja kan? Nggak kerja doang. Jadi relasi apa ya? Relasi kita luas. Dalam keadaan apapun kita tahu nih apa yang harus kita lakuin dan ke siapa. Gitu sih. Bener. Oke. Wow. Bentar lagi nih ya kan. Terakhir buat listener semua, kalimat quotes buat listener supaya semangat menjalankan kuliah saat ini ataupun yang baru akan memasuki dunia perkuliahan. Oke, kalau dari gue quotes buat kalian, jangan menyepelekan sesuatu dan lakukan atau selesaikan apa yang kalian lakukan. Gitu, Jen. Mantap. Kalau gue jadi gue ini punya guru public speaking gue dan dia tuh selalu mengatakan ini ke gue dan mungkin ini juga akan memotivasi listener semua yang mendengarkan ini. Satu kalimat, if God and I believe in you, why you don't believe in yourself? Itu sih. Itu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang buat gua, jadi semangat buat gua dalam menghadapi sesuatu. Kalau bukan gua siapa lagi? Gitu. Wah, nggak nyangka nih waktu kita berbincang udah sangat lama. Jen. Udah penghujung kita nih. Dan semoga hal ini dapat menjadi pengalaman buat listener semua. Bener. Dan bisa. Bye. Sunny. We'll be back in the next time with Sunny. Goodbye and have a nice day.